Oke, salam horor penghuni rumah tua. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini terlebih dahulu kita sampaikan untuk semua penghuni rumah tua. Semoga puasanya lancar jaya selama bulan suci Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini konten perdana kita berbicara agak santai, tapi tetap pada koridornya horor. Kita di bulan puasa akan berbicara terkait hal-hal yang horor. Jadi para penghuni rumah tua bisa berkomentar di bawah, apakah nanti ada saran, ada kritik, atau tidak setuju dengan pembahasan kita ini. Nah, pada edisi ini di cerita horor kita akan membicarakan terkait dengan pohon yang dipercaya selama ini menjadi tempat yang disenangi oleh makhluk astral ini, oleh hantu. Nah, kita biasanya sepakat atau tidak sepakat, tetapi ini udah menjadi perbincangan atau jadi kepercayaan malah ya, kepercayaan masyarakat. Misal ini nanti kita lihat deretannya 5 tempat pohon atau 5 jenis pohon yang dipercaya menjadi tempat sarang hantu itu. Kadang-kadang kita ada pohon di pinggir jalan. Nah, pohon itu dipercaya itu menjadi sarang hantu, dan pohon itu diyakini bisa menjadi, bahkan ini kalau di pinggir-pinggir jalan besar, pohon itu dipercaya menjadi penyebab ada kendaraan yang jatuh, ada terjadi kecelakaan di sekitar itu. Nah, itu karena katanya ada pohon itu. Nah, kita lihat ada konon katanya 5 pohon ini sering menjadi sarang hantu. Nah, ini kita ambil dari ini baru ID sebagai sumber kita. Ada beberapa pohon katanya menjadi tempat favorit. Nah, kita lihat ini. Yang menjadi pohon pertama itu adalah bambu. Nah, ini yang saya sebut tadi itu. Ini bambu ini dipercaya sebagai sarang hantu, tempat persembunyian para hantu. Kalau ada pohon bambu di sekitar jalan, apalagi jalannya itu di sana ada tekongan ya. Tekongan. Belokan gitu. Ini di sana dipercaya ini menjadi sarang hantu, dan itu sangat diyakini di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini penghuni rumah tua juga menjadi salah satu yang percaya atau tidak. Atau penghuni rumah tua punya kisah nggak terkait dengan pohon bambu yang dipercaya oleh orang sekampung, oleh masyarakat di sekitar sana menjadi sarang hantu. Kita lihat hantu-hantu apa yang ini kadang-kadang ada pula nih hantu yang menjadi favorit tempat bambu ini. Nah, pohon bambu dikenal berdaun rimbun dan bisa tumbuh dengan cepat. Suara daun dan batangnya saat tertiup angin juga bisa membuat pikiran menjadi lebih tenang. Namun demikian, banyak orang yang percaya bambu adalah salah satu tempat favorit kuntilanak, sosok hantu paling masyhur di Indonesia. Paling populer. Wah, apalagi di media sosial itu kuntilanak memang menjadi salah satu ini. Nah, ini yang mau kita bahas. Kenapa? Apa yang menjadi penyebab bahwasanya hantu itu dipercaya menjadi tempat favoritnya di bambu itu?
Nah, dan kalau Indonesia ini hal-hal yang sudah memang sangat populer dan ini sudah sangat diyakini oleh masyarakat bahwasanya ketika ada pohon bambu yang rimbun, nah di sini pasti ada penghuninya. Nah, penghuni yang dipercaya kebanyakan itu adalah kuntilanak. Nah, jadi bagi penghuni rumah tua yang mau punya adrenalin, yang menguji adrenalinnya, menguji mentalnya, nanti kalau ada pohon bambu bolehlah ya di sana diuji coba apakah ada di sana kuntilanak atau tidak. Nah, yang kedua ada pohon nangka. Pohon nangka. Pohon nangka. Iya. Pohon nangka. Pohon nangka juga diyakini sebagai salah satu tempat favorit para makhluk astral ini. Nah, kita lihat. Namun di balik manisnya buah nangka dan rindangnya pohon ini ada kabar yang menyebutkan nangka ada salah satu favorit kuntilanak. Kalau kamu percaya hantu, mungkin sebaiknya kamu tempatkan pohon nangka kita. Ya, pohon nangka ini kuntilanak juga. Jadi pohon nangka diyakini sebagai tempat yang menjadi favorit dihuni oleh makhluk astral, yaitu disebut dengan kuntilanak ini. Jadi selain bambu, selain bambu ternyata kuntilanak, mungkin kuntilanaknya memakan nangka kali ya. Oh ya. Atau ini masyarakat salah kaprah. Mungkin lewat malam-malam nampak ada sesuatu ya warna putih yang lagi dikucung kali. Yang diikat kan, biasanya kan mama-mama kalau di kampung itu ada pohon nangka, itu dikasih karung supaya sebenarnya sih tidak busuk. Pertama tidak busuk, tapi saya yakin itu tidak busuk karena supaya yang tetangga-tetangga nggak tahu kalau itu ada buah nangka yang ini. Ya kalau busuk nggak busuk-busuk juga dia, tapi saya rasa itu yang utama itu supaya jangan orang tetangga-tetangga yang lain tahu bahwasanya itu buah nangka udah mulai matang. Makin besar itu ya, makanya diinikan dari ini. Mungkin juga dari tupai ya. Kalau tupai kan, kalau karung saya rasa juga bisa. Nah, makanya motivasi utama saya yakin nih lebih ke tetangga supaya tidak tahu bahwa nangka itu semakin hari semakin besar. Nanti kalau udah tercium baunya tinggal dipanen gitu kan. Nah, mungkin itu terlihat seperti kuntilanak yang terikat kan. Biasa kan di konten-konten kita di rumah tua ada kuntilanak yang diikat kepalanya itu. Nah, mungkin itu terlihat seperti ini. Atau bisa jadi seperti itu ya. Nah, itu kalau pohon nangka. Kalau ada buah nangka di tempat ini, para penghuni rumah tua boleh dikirim ke alamat kita. Yang ketiga pohon sukun. Sukun termasuk dalam pohon yang sering ditanam dekat rumah juga. Kenapa yang dekat rumah ini juga masih ada ini ya? Nah, kita lihat makhluk astral apa yang, namun ada kabar yang menyebutkan sukun bisa dijadikan sarang hantu. Nggak tanggung-tanggung daftar hantu yang bisa menempati ini sangat banyak, dari kuntilanak, jin hingga pocong bisa bersarang di pohon ini. Jadi kontrakan para hantu mungkin kali ini. Itu mungkin karena pohon sukunnya rindang. Kita pohon sukun itu kan biasanya pohonnya itu lebat, rindang. Jadi si hantu merasa adem di situ mungkin. Jadi nggak perlu lagi dia sewa pendingin. Pohon pisang. Nah, ini yang keempat, pohon pisang. Ini ya memang tempat-tempat favorit, mungkin memang makanya sehat-sehat kali ya hantu di Indonesia ini ya. Karena dia tinggalnya itu dimakan buah, dia di pohon-pohon yang ada buahnya. Ya kembali lagi tadi yang bambu tuh ini mungkin dia menghirup air dalam bambu itu.
pohon pisang. Kita lihat bentuk pohon pisang. Jadi dia mungkin berteduh kali ya. Untuk pohon pisang umumnya saling berdekatan. Itu memang bikin pohon pisang terlihat menakutkan, seolah lalu ada sembunyi. Mending kamu menanamnya di kebun saja deh. Oke. Jadi memang pohon pisang menjadi salah satu tempat favorit. Nah, yang terakhir ini juga sangat fenomenal di Indonesia, pohon beringin. Nah, bagaimana dulu nih Pak? ya kita menyebutkan merek itu ya. Kalau itu bukan setan, jin. Setan yang di bawah ya, berbahaya itu. Berbahaya itu. Di Indonesia pohon beringin ini sangat populer. Ya, pohon beringin ini sangat populer, sangat diminati sama masyarakat di Indonesia. Kadang, iya nomor 5. Pohon beringin yang kemarin nomor 4 Pak. Iya. Kita lihat sosok astralapa yang menaungi pohon beringin ini. Tapi memang pohon beringin itu dipercaya kadang-kadang kalau pohon beringin itu orang takut nebangnya. Ya. Pohon beringin ini memang kerap membuat tampak menakutkan. Di banyak tempat pohon beringin ini bahkan bisa sampai diberi tempat untuk memberikan sesajen. Nah, gitu dia. Nah, itu dia pohon-pohon yang dipercaya. Tapi dari pohon-pohon yang tadi itu ada 2 pohon yang memang fenomenal di Indonesia ini. Pertama pohon bambu tadi, itu pohon bambu memang udah menjadi perbincangan lah di tengah-tengah masyarakat. Memang menjadi tempat favorit. Tapi kita belum pernah mendapatkan bukti nyata ya. Saya sendiri pribadi belum mana tahu. Penghuni rumah tua punya cerita, silakan di kolom komentar. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dong. Nah, kalau pohon beringin itu memang sudah banyak hantunya dari dulu. Itu banyak orang yang memang di sana tempat sesajen lah. Pohon beringin itu sering ada di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah kota itu sering ada, dan orang nggak sanggup itu. Dipercaya betul-betul itu punya penghuni yang luar biasa. Kadang dibiarkan pohon beringin itu di tengah kota, di depan kantor dan sebagainya. Nah, itu karena memang dipercaya pohon beringin itu sangat banyak setan. Iya. Nah, itu pohon-pohon yang dipercaya sangat angker di Indonesia. Jadi bagi penghuni rumah tua yang punya cerita dengan pohon-pohon di dekat rumahnya, mana tahu ada di rumahnya pohon beringin, silakan kasih komentar di kolom komentar tentunya. Tetapi sebelumnya kembali lagi kita harus like, komen, dan subscribe Rumah Tua. Oke, demikian cerita horor kita kali ini. Semoga cerita ini menjadi amal ibadah dan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.